Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Sebelumnya kita sudah selesai membahas, sudah sampai di duduk antara dua sujud. Selesai sujud yang pertama dalam setiap rakaat salat, kemudian duduk antara dua sujud dalam setiap rakaat. Maka pada subuh ini kita masuk dalam sujud yang kedua, tapi tidak lama, tidak panjang pembahasannya karena sudah panjang lebar kita bahas di sujud yang pertama sebelumnya. Nah, masuk sujud yang kedua sebagai penutup setiap rakaat adalah sujud yang kedua. Artinya sujud yang kedua itu tanda selesai setiap rakaat dan melanjutkan rakaat berikutnya. Di sini para ulama mencoba menjelaskan tentang kenapa dalam setiap rakaat itu rukun salat jumlahnya masing-masing satu, berdiri sekali, rukuk sekali, i'tidal sekali, duduk antara dua sujud sekali dalam setiap rakaat. Berbeda dengan sujud. Adapun sujud itu dua kali dalam setiap rakaat. Sujud yang pertama setelah i'tidal dan sebelum duduk antara dua sujud. Kemudian masih ada sujud yang kedua yang kita lakukan setelah duduk antara dua sujud dan sebelum melanjutkan rakaat berikutnya. Nah, ketika rukun-rukun yang lain itu dilakukan hanya sekali dalam setiap rakaat, tetapi berbeda dengan sujud, dia dilakukan dua kali dalam setiap rakaat. Dimana kalau tidak dilakukan dua kali, maka salat tidak sah. Maka kemudian beberapa ulama dan sebagian ulama mencoba mencari hikmah daripada kenapa yang lain cuma sekali dalam setiap rakaat, sedangkan rukun sujud itu dilakukan dua kali. Di antara yang menjawab pertanyaan ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhah. Ditanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang tikrarus sujud, kenapa sujud berulang dua kali berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Ali bin Abi Thalib
menjawab dengan mengingatkan kita kepada ayat Al-Quran yang berbunyi minha akhrajnakum wa fiha nu'idukum. Kata Allah dalam Al-Quran, dari tanah kami keluarkan kalian wahai manusia, dari tanah kami ciptakan kalian wahai manusia, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah pula, kepada tanah juga nanti akan kami kembalikan kalian. Dari tanah diciptakan, dibalikkan ke tanah. Ketika lahir, ketika tercipta dari unsur tanah, dan ketika mati kita akan kembali ke tanah. Maka maksud daripada Ali bin Abi Thalib, sujud yang pertama itu untuk mengingatkan kita dari mana asal kita. Sujud yang pertama meletakkan kepala, bagian tubuh yang paling terhormat pada seorang manusia, dan bagian yang paling terhormat itu terletak di kening. Kita letakkan di tempat yang paling rendah di bumi, yaitu di tanah. Maka sujud yang pertama untuk mengingatkan kita bahwa kita berasal dari sana, dari tempat kita meletakkan kening, yaitu tanah. Dari situlah kita, ya. Sehingga kita tahu asal usul kita, kita tahu dasar kita itu apa, dari mana. Maka kemanapun kita menjulang, tapi dasar kita tahu, asal kita tahu. Ini yang pertama. Sujud yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah pula nanti akan kami kembalikan kalian. Maka sujud yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib untuk mengingatkan kita bahawa akan tiba waktunya kita kembali ke tanah. Kita masuk tanah, kita menjadi tanah kembali. Maka dua sujud ini mengingatkan kita tentang asal penciptaan kita, dan mengingatkan kita yang kedua bahawa kita juga nanti akan kembali ke asal kita, yaitu tanah. Maka menurut penjelasan Ali bin Abi Thalib, kalau merujuk kepada penjelasan Ali bin Abi Thalib, dua-dua sujud ini hendaklah menjadi pengingat kita di mana tempat kita dan ke mana kita kembali. Maka jadilah manusia yang membumi, meskipun dengan karya dan manfaat yang melangit. Jadilah manusia yang memberikan manfaat dan berkarya sampai riuh di langit, sampai ribut di langit disebut-sebut oleh malaikat. Baiknya kita, banyaknya manfaat kita kepada manusia, bagusnya karya-karya kita sampai riuh melangit, tapi tetaplah sadar diri bahawa kita makhluk tanah. Jadilah manusia yang membumi dengan karya melangit. Ini yang pertama. Di sujud mengajarkan kita bahawa kita tetap harus membumi, tetap harus sadar bahawa kita ini adalah manusia-manusia tanah. Nah, lihatlah tanah, itulah asal kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengaitkan tentang wahyu pertama turun surah Al-Alaq. Kalau kita lihat surah Al-Alaq, itu dimulai dengan Iqra, baca. Kemudian ditutup dengan wasjud waqtarib.
Kalau kita buka surah Al-Alaq, Iqra pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian ditutup surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seperti itulah ibarat setiap rakaat solat. Dimulai dengan Iqra, rukun qauli, kita membaca. Apa kita baca mulai solat? Allahu Akbar. Kemudian iftitah kita baca. Kemudian Al-Fatihah juga rukun qauli, baca. Di setiap rakaat itu dimulai dengan membaca. Rakaat pertama takbiratul ihram, dan rakaat-rakaat yang lain takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Maka kita memulai setiap rakaat dengan al-qiraah, membaca, dan menutup setiap rakaat dengan wasjud waqtarib, dengan sujud. Itu penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang mekanisme, tentang alur salat itu. Dimulai dengan Iqra setiap rakaat dan ditutup dengan wasjud waqtarib, ibarat wahyu pertama turun surah Al-Alaq tadi. Nah, di sini juga di samping penjelasan yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, juga memberikan penjelasan, memberikan isyarat bahwa sejauh apapun yang kita dapatkan dengan Iqra. Iqra itu kan membaca, jendela pengetahuan, pintu semua pengetahuan, semua pintu semua ilmu. Itulah Iqra, membaca, baik membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kan pintu semua Iqra, pintu segala pengetahuan, pintu segala ilmu, pintu segala hal untuk membangun bumi. Inilah Iqra, membaca. Nah, setelah kita mendapatkan pintunya Iqra, melalui pintu kita mendapatkan pengetahuan begitu luas, begitu banyak, tanpa batas. Ilmu Allah itu wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ilmu Allah itu tersisip dalam setiap hal di alam ini. Setelah kita temukan itu semua melalui Iqra, tujuannya apa? Setelah kita temukan itu semua pengetahuan dengan Iqra, kemana kita harus menuju? Nah, salat mengajarkan kita setelah Iqra, membuat kita sujud kepada Allah. Akhir daripada semua pengetahuan ini, akhir daripada semua Iqra ini adalah seharusnya membuat kita pada ujung-ujungnya wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepada Allah. Ikudihi. Maka kalau ada orang-orang yang dengan ilmunya, yang dengan Iqra-nya tidak membawa dia kepada sujud kepada Allah, tidak membawa dia semakin tunduk, tidak membawa dia semakin sadar akan hakikat dirinya dari tanah dan akan kembali ke tanah, maka Allah ancam dia. Rasulullah sebutkan dalam hadis, ya, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, pengetahuan macam-macam, liyubahi bihil ulama waliyumari bihi sufaha waliyasrifa wujuhan nasa ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, untuk hebat di antara ulama-ulama, di antara ilmuwan-ilmuwan yang lain, waliyumari bihi sufaha, untuk membuat tercengang orang-orang awam, orang-orang bodoh dengan ilmunya, waliyasrifa wujuhan nas, untuk menarik perhatian manusia, maka dengan pengetahuannya itu
falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat di neraka. Karena tujuan Iqra tadi adalah berujung seharusnya kepada sujud, wasjud waqtarib. Maka hendaklah siapapun yang bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya, hendaklah dia semakin sadar diri akan siapa dirinya, dan semakin banyaklah dia sujud dan dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib, sujud dan dekatlah dengan Allah. Ya, ini yang kedua. Ini dari penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Luas sekali ini makna ini kalau dikembangkan. Dan itu terdapat dalam solat. Kaitan antara awal rakaat dengan penutup rakaat, luas sekali. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mungkin juga sudah pernah kita jelaskan juga di yang pertama tadi. Yang kedua, yang ketiga, Bismillah mengatakan irghaman lisyayatin. Irghaman lisyayatin, untuk membuat syaitan marah. Nyoba saja pekan letak sujud dan sembahyang 2 ke lain 3 untuk pedegi syaitan, untuk pecah syaitan. Karena kata syaitan, ya, kata syaitan, kata Rasulullah, idza sajada ibnu adam i'tazala syaitan wa baka. Apabila seorang anak manusia sujud, i'tazala syaitan, maka syaitan itu menjauh, ya, menjauh, dia terpingkal, dia dibapa syaitan, wabaka, dan menangis. Nah, seperti kita tadi sujud tilawah misalnya, sujud tadi, itu syaitan-syaitan itu semua terpingkal-pingkal ke pojok-pojok dan menangis, wabaka, dan menangis. Waqala, dan syaitan berkata, wailah, celaka diriku. Ini kita kan enggak nampak, lihat aja tadi. Celaka diriku. Umira hadza fasajada falahul jannah. Ini manusia disuruh sujud, langsung dia sujud. Kan kita tadi enggak ada yang menghalangi. Begitu imam membaca surah As-Sajadah, begitu imam sampai pada ayat As-Sajadah, langsung sujud, dan kita pun semua serentak sujud. Ini yang terbapa mendung syaitan tadi itu. Gudih 6 dah pun tu bapa mendung. Cuma kita kan nampak, lihat, wabaka, dan menangis sambil meratapi, wailah, celaka kita, celaka kita, celaka diriku, celaka diriku. Umira hadza fasajada, ini orang-orang datang ke sini disuruh sujud, mereka langsung kompak sujud. Apalagi yang sampai nangis-nangis sujudnya kompak, hana terhalang baca, langsung sujud. Bahkan ada yang datang ke sini untuk pengen sujud. Umira hadza fasajada, ini orang-orang disuruh sujud, langsung dia sujud. Falahul jannah, maka bagi mereka surga, bahagia sekali mereka. Syaitan aja menyertai dia sujud, syaitan mentang ya kui nyo gedanya asal surga. Ambil syaitan kai kui pula. Melihat kita sujud, syaitan aja optimis terhadap kita, dan dia pesimis terhadap dirinya. Inyo asal syurga mantu. Wa umirtu bis sujud, sebaliknya dia pesimis dengan dirinya. Celaka diriku, wa umirtu bis sujud, aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, tapi aku enggan untuk sujud. Faliyal nar, maka kata syaitan, bagiku adalah neraka. Maka semakin kita sering sujud, itu irghaman lisyayatin,
membuat syaitan itu susah, membuat syaitan itu marah, membuat syaitan itu geram, dia bengih. Maka kalau sudah merasa terlalu dibisik-bisik oleh syaitan, sujudlah. Sujud. Dia katakan kira-kiranya kam lainnya, pikiran leho-ho kata-kata pubutnya kayu arahkan kena kayu arahkan na betul. Wuduk, sujud. Arti itu untuk kita menjauhkan dia baik tepi yang genggan, baik tamang yang genggan, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Karena ada syaitan manusia juga. Ini pejabat-pejabat misalnya, ya, datang pembisik-pembisik, kalau agak-agak syaitan bacut, minta izin, saya solat dulu, sujud dia, karena nak bisikan syaitan. Siapa? Drone. Sujud supaya dijauhkan dari pembisik dari kalangan syaitan manusia. Maka orang yang sujud itu idenya bersih, cemerlang. Yang kalau banyak-banyak sujud, insya-Allah jauh daripada bisikan-bisikan syaitan. Dari kata bapa, hanam temu bisik ni, baik syaitanul jin maupun syaitanul ins. Karena kan kalau syaitanul ins, syaitan di kalangan manusia, kalau sering melihat kita sujud kan dia enggan juga untuk menyampaikan, membisikkan, ya pegang yang kengkan. Ini kan ahli sujud. Nah, jadi kenapa dalam solat itu dilebihkan sujud? Irghaman lisyayatin, untuk membuat syaitan-syaitan geram, untuk membuat syaitan-syaitan itu marah dan menjauh dari kita. Itu cara paling ampuh untuk membuat syaitan itu kecewa dengan kita, marah dia. Kalau enggak, dia selalu yang menang. Ketika kita solat malas, menang dia. Ketika kita seharusnya tahajud, enggak sanggup bangun, senang sekali dia. Habis-habis senang tak je. Seharusnya kita baca Al-Quran, malas baca Al-Quran, senang dia. Mungkin 24 jam kegiatan kita, bisa jadi 70% itu dia bahagia. Nah, sekarang kita harus balance, harus menyeimbangi dia. Baik je tapi senang. Maka banyak-banyak sujud. Sujud kim lah.